Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di LKP Teknik Modis dilaksanakan pembelajaran yaitu program PKW Platinum dengan materi Eco Fashion of Kebaya oleh Universitas Ciputra Surabaya. Misalnya memakai pewarna alam dan ekoprint, mungkin itu sudah pernah dipraktekkan ya beberapa teman gitu ya. Dan yang terakhir tadi memperpanjang siklus itu dari pakaian. Akhirnya menghasilkan satu motif ya, satu wastra yang jadinya kontemporer gitu ya. Mungkin nanti ini bisa ikut diterapkan di sini juga ya, gitu bagi teman-teman yang harusnya Trenggalek ini ada budaya yang juga memang bisa dilestarikan gitu. Nah ini sama seperti Bu Lilis tadi juga salah satu pengabdian masyarakat ya, kita harus di mana aja gitu ya, nggak cuma di dalam kandang gitu ya, tapi harus di mana-mana. Oke, kira-kira itu aja. Nah sebelum masuk ke praktek gitu ya. Nah teman-teman, saya panggilnya apa? Teman-teman aja ya. Saya lebih akrab gitu ya. Wah jangan deh, nanti saya kan udah terlalu tua gitu. Nah teman-teman di sini tahu nggak kenapa hari ini tuh kok belajarnya eco fashion kebaya gitu. Kenapa harus belajar itu? Kenapa harus tahu gitu? Kok nggak langsung bikin baju apa aja sih yang dibikin gitu ya? Bisa bikin baju yang dengan kain ini gunting sana gunting sini terus jadi baju gitu. Kenapa kok harus tahu yang namanya eco? Eman dibuang kertas. Mungkin ada yang lain yang menjawab supaya pagi-pagi masih seger nggak ngantuk gitu. Ini suaranya pakai masker mungkin nggak? Saya juga masker nggak apa ya. Suaranya dengung. Kenapa kok harus tahu apa ya kita sebut sebagai eco di dalam dunia fashion gitu. Selama ini ngapain belajarnya? Gunting, bikin pola, jahit gitu ya. Nah, tapi tahu nggak kalau dalam 1 bulan atau 1 tahun ini teman-teman sudah beli berapa baju? Banyak. Nah, banyak ya. Banyak ya di apa tempat-tempat jual baju gitu ya. Terus habis itu dalam 1 tahun ini sudah berapa baju yang nggak dipakai? Banyak. Oh, banyak. Ya, jadi mungkin kita perlu tahu dalam setahun itu 85% yang teman-teman tahu di situ namanya limbah itu dari pakaian, dari baju. Jadi habis dibeli mungkin nggak dalam setahun sudah nggak dipakai. Nah, habis nggak dipakai dibuang. Terus habis dibuang kemana? Gitu ya. Nah, terus mungkin teman-teman di sini kalau masuk ke garment atau konveksi akan tahu bahwa dalam memproduksi satu baju itu prosesnya membutuhkan sampai 1.800 galon air untuk jeans yang seperti saya pakai ini. Dan untuk memproduksi kemeja itu biasanya produksinya membutuhkan 400 galon air. Jadi banyak yang dihabiskan airnya ya. Terus kalau teman-teman pernah baca kayak berita atau apa gitu ya, ada yang namanya emisi karbon. Jadi polusi karbon dan lain-lain itu 8-10% itu untuk di industri fashion. Jadi kontribusinya industri fashion itu membuat baju itu besar di negatifnya ya sebenarnya ya. Gitu. Dan nah ini yang paling terakhir ini yang paling penting, kalau sudah baju itu nggak dipakai atau misalnya kainnya sudah dibuang, itu kebanyakan dibuang ke laut. Jadi 35% itu polyester itu ditemukan di laut. Gitu. Makanya kenapa sekarang ini mulai, nah kalau teman-teman lihat di sini ya, ini satu memproduksi baju itu untuk mewarna aja membutuhkan proses seperti ini.
Jadi warna-warni yang di sini ini didapat dari sini, gitu ya. Nah makanya kenapa sekarang mulai banyak pelaku-pelaku industri fashion itu yang mulai berpikir kita harus ngapain ya untuk mengurangi masalah yang terjadi ini, gitu ya. Nah ini salah satunya kenapa kita ada membuat eco fashion dengan kebaya, modelnya kebaya, gitu. Tekniknya dengan apa nanti Bu Lilis itu yang expert, apa yang paling jago. Nah, eco fashion atau yang kita namakan namanya sustainability atau yang dinamakan fashion berkelanjutan, ya. Fashion berkelanjutan itu bagaimana cara kita itu untuk mengedepankan nilai-nilai dengan semuanya. Nggak cuma kita aja sebagai yang membuat baju, tapi kita harus tahu yang membuat kain siapa, yang memakai siapa, gitu ya. Itu khususnya dalam lingkungan dan kemanusiaan. Jadi kita harus tahu dulu aspeknya akan berdampak apa ini nanti ke lingkungan. Kalau teman-teman nanti bikin baju potong sana potong sini jadinya macam-macam gitu, kainnya dibuang, terus habis itu dibuang di sampah misalnya ya, akan jadi apa? Gitu ya. Akhirnya sampai kemana? Terus misalnya teman-teman nanti bekerja, oh saya ini bekerja seperti ini itu etikanya harus seperti apa, ya. Sebagai misalnya sebagai pekerja, saya menjahit, saya ini etikanya harus seperti apa. Oh yang memperkerjakan etikanya harus seperti apa. Nah itu namanya fashion berkelanjutan, gitu ya. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya bekerja sama untuk mengubah cara satu sistem, ya. Yang pertamanya seperti ini, kita merubah supaya sistemnya itu semuanya ramah, ya. Nah, ini ke arah yang lebih baik pastinya. Kalau misalnya dilihat di sini ada bahasa Inggris nih, karena tidak ada yang namanya planet B. Kita yang tinggal ini planet A, jadi nggak ada planet B. Kita habis itu kalau sampahnya sudah penuh mau kemana kita? Ya, jadi mulai sekarang saya sama Bu Lilis ini kalau terjun ke pengabdian gitu ya, itu selalu ngomong kalau fashion ini sekarang sudah tidak hanya sekedar membuat baju, gitu ya. Nah, dengan cara apa pendekatannya? Jadi kita gimana sih? Kita mungkin tidak cuma sebagai pembuat baju, tapi kita di sini juga yang memakai kan, membeli. Apalagi tadi teman-teman sudah bilang saya beli baju itu setahun itu banyak ya, bisa mungkin 10 tapi nggak sadar, gitu ya. Satu bulan mungkin bisa, oh ini kayaknya bagus nih gitu. Kadang-kadang kita lihat kemana ke pasar gitu ya, ke pasar baju, oh ini yang bagus, kayaknya dipasangin sama ini bagus, akhirnya beli 3, gitu, benar ya. Nah, gimana sih caranya kita pendekatan supaya tadi ada produk berkelanjutan itu gimana? Nah, yang pertama kita coba menggunakan bahan yang meminimalisir dampak negatif. Kita harus tahu polyester atau yang namanya serat plastik itu mungkin bahaya. Jadi mungkin bisa mulai menggunakan bahan-bahan yang bersahabat, ya. Terus kemudian misalnya lagi membatik, di sini ada membatik juga ya. Nah, membatik ya, mungkin mulai dipikirkan, oh kalau sebelumnya itu memakai bahan sintetis, memang bahan sintetis lebih cepat, warnanya lebih terang, gitu ya. Tapi gimana sih? Nah, kita di sini tuh sumber dayanya banyak. Di Indonesia ini sumber dayanya banyak, apalagi daerah-daerah gitu ya. Coba bisa nggak kita mengolah pakai pewarna yang alami misalkan. Memang prosesnya lebih lama. Ini salah satu yang saya pakai ini juga dari pewarna alam. Nah ini juga Bu Lilis ya, gitu. Jadi kita mulai nih. Terus kemudian melakukan proses produksi yang beretika. Nah ini hubungannya nanti dengan sosial dan kemanusiaan, gitu. Ya, bagaimana kita sebagai pekerja itu beretika, bagaimana kita yang mempekerjakan itu tahu etikanya untuk yang bekerja, gitu. Terus kemudian memperhatikan cara penggunaan dan perawatan produk. Nah, ini kan kadang-kadang kita mungkin beli baju, pokoknya nyuci gitu ya. Habis itu, oh udah kelihatan luntur, dibuang. Gitu. Ya mungkin
itu juga bisa mulai diperhatikan. Dan yang terakhir, memperpanjang siklus kehidupan. Nah ini yang di sini akan dipraktekkan oleh Bu Lilis. Ya, jadi salah satu sustainability itu adalah bagaimana sih baju yang sudah pernah kita pakai itu jadi baju yang baru. Kalau yang Bu Lilis itu dari kain yang sisa menjadi yang sesuatu yang baru, baju yang baru, gitu. Nah ini ya, ini yang akan kita praktekkan ya, zero waste pattern. Jadi membuat satu model pakaian tanpa membuang sisa kain sedikit pun. Ya, kalau kalian teman-teman lihat di sini paling gampang itu memang kelihatan dari bentuknya kotak, ini ya. Nanti tinggal di pola-pola gitu. Ini contohnya dari kotak ini akan jadi baju seperti ini. Dari kotak itu akan jadi baju seperti itu. Nah nanti kalau tulis eko kebaya itu akan jadi seperti apa gitu. Ya. Terus kemudian, nah ini yang tadi sempat saya bilang bahwa kita coba ya memakai cara-cara yang lebih alami, gitu. Ya. Misalnya memakai pewarna alam dan eco print, mungkin sudah pernah dipraktekkan ya beberapa teman gitu ya. Dan yang terakhir tadi memperpanjang siklus hidup dari pakaian, gitu. Gimana caranya ada menggabungkan atau lebih dari dua pakaian. Jadi kayak Bu Lilis ini menggabungkan beberapa kain, gitu ya. Nah langsung berdiri ibu-ibunya ya, menggabungkan beberapa kain jadi satu pakaian yang baru. Merubah model pakaian, jadi ini merubah model pakaian. Jadi yang awalnya cuma kainnya biru, dirubah jadi seperti ini, ya. Ditambahkan ditambahkan aksen juga bisa. Jadi teman-teman nih yang di sini bosan sama bajunya, ya, bajunya warnanya polos hitam-hitam, nah bisa tuh mulai dibordir, bisa itu mulai ditambahin aksen-aksen, gitu ya. Dan yang terakhir mewarnai pakaian dengan warna baru. Paling gampang kalau denim di bleaching, jadi warnanya lebih baru. Gitu. Kira-kira ada 3 ini ya. Jadi bagaimana sekarang kalau pada kebaya? Ya, mungkin kalau dengerin saya ngoceh terus bosan ya, jadi enaknya langsung praktek biasanya gitu ya. Ya itu. Jadi kira-kira teman-teman udah mulai nangkep ya. Oh jadi saya itu sebagai pembuat baju itu saya harus memikirkan banyak hal. Nah, cuma caranya bikin pola harus bagus, caranya jahit harus rapi. Tapi ada hal-hal yang lain yang kayaknya kita mesti pikirin. Gitu. Ya, oke. Sudah siap untuk praktek? Oke, terima kasih. Ini saya kembalikan ke Bu Lilis ya untuk selanjutnya yang praktek. Itu tadi eco fashion kita langsung kebaya ya. Kalau sebenarnya banyak macam juga sih sebenarnya, cuma tadi temanya lagi kebaya. Tadi sudah dijelaskan bisa jadi apa blus, ada hoodie ya kalau nggak salah. Ini ya. Ini hasil prakteknya ada di sini. Ini hasil prakteknya, ini adalah yang sudah dipraktekkan ukuran L. Nah kebetulan kebayanya tuh saya pikir mubazir juga ya kalau kita bikin ukuran M atau S, sedangkan badan saya L, jadi saya bikin L. Jadi daripada saya bikin tapi nggak dipakai sama aja, jadi kan nggak rumit juga. Nah hasil praktek kebaya zero waste itu pola kebayanya yang sangat praktis. Kemudian tanpa sisa kerja, mudah dan murah, ya. Artinya, misalkan ada yang jahitin, gitu ya, nggak tahu ya kalau saya ongkos jahit itu gimana. Sini ya buat kita sendiri yang mau praktek yang mudah dan murah. Iya, boneka rupiah. Kemudian saya memilih hitam supaya saya kelihatan lebih slim. Boneka. Kasihan banget. Jadi memang kalau saya pakai yang bright itu lebar badan saya. Nah, biasanya kalau bikin pola kebaya tuh membuat pola dasar ya, ngejiplak ya pola dasar. Ukurannya ke sana ke sini L, M, ukur badannya orang terus pas ya. Tapi ini memang bukan untuk misalnya mau kawinan ya Bu ya. Jadi bukan yang untuk mau dipesan khusus untuk acara pernikahan, memang untuk casual. Ini gimana ini? Menurut ini gimana? Oke.
Ini adalah ukuran S. Jadi ukuran S mungkin di sini tadi apa teman-teman ya. Teman-teman, kalau ukuran S terasa dirinya kecil, pakailah yang ukuran S polanya. Silakan mau difoto. Yang dibutuhkan adalah panjangnya 140. Nah, lebarnya ini yang nggak umum. Kalau betul-betul memang kita mau beli kain di toko kain itu memang biasanya kan lebarnya 140 ya. 150 dan 115 untuk biasa puring ya. 115 itu biasanya ada di tenun ya, lebarnya memang 90, 115 jarang. Dan 125 yang dibutuhkan ini. Ini ya, saya bilang ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi yang dibutuhkan adalah panjangnya 140. Kalau memang beli kain tuh, Pak beli panjangnya 140. Kemudian carilah lebar yang 115 untuk ukuran S. Nah nanti tinggal dibagi-bagi ini ya. Ini sudah ada ukuran-ukurannya, tinggal dititik-titik aja. Nanti saya ada tutorial videonya. Kemudian oke, ini adalah ukurannya M. Ukuran M-nya lebar kainnya yang 120. Ukuran kainnya, panjangnya tetap. Tinggal di soalnya tinggal dikependek, jadi dia tidak bisa sendiri. Nah, karena berat ada videonya Bu. Nah, ini ukuran M. Silakan difoto kalau kurang jelas. Nanti ini materinya saya tinggal di sini bisa di-share sama Bu Tati ya. Oke. Langsung saja ya. Ini adalah ukuran L-nya. Bu, supaya tidak malu, ceweknya di bawah. Saya sudah bawakan sarung. Biar seperti yang di TV-nya tadi. Ini adalah ukuran L yang sudah saya praktekkan. Jadi kelebarannya adalah 125. Saya rasa ada ya orang jual kain selebar 125 ya. Nah misalnya, Bu, saya praktek udah kandung 150. Wah itu nggak serius itu namanya ya. Mau nggak mau kita buang dikit ya, tapi jangan dibuang betul-betul, bisa dibuat kombinasi yang lain ya. Jadi dipotonglah 125 yang jurinya kainnya 150 lebarnya. Itu tinggal digunting dikit, sisanya jangan dibuang, bisa buat sarung bantal ya. Oke lanjut ya. Saya akan coba ini tutorialnya. Ini ukuran L. Tapi nanti saya yang praktekkan ukuran M. Monggo nanti tinggal dilihat aja videonya. Hampir sama dengan ukuran S sebenarnya, cuma kelebarannya yang berbeda. Kainnya dilipat, jadi bikin polanya separuh aja. Kalau tadi kan ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang lebar. Kalau lebar takutnya nggak persisi nanti kalau gunting. Lebih bagus dilipat. Tuh 62,5 sudah ada video tutorialnya ya, tinggal ngikutin aja. Lalu 40. Agak melebar, banyak gede ya memang polanya ya. Nanti mungkin mejanya dijadikan satu, geser gitu, kita praktekkan satu kain aja, jadi ibu-ibunya bisa lihat ya. Kemudian sisanya ini adalah jadi dibagi lagi 65, sisanya 75. Ada tulisannya batas kutu baru, ada untuk keras, dan ada untuk manfaat. Di sini baru garis panjang ya Bu Tati ya.
Ini adalah untuk B dan C. Itu adalah kutu baru dan adalah sisanya untuk manfaat. Adalah untuk sambungan mindset. Dari yang dua setengah ini, kita geser dari empat ini sampai ke batas keempat. Panjang kain yang kita beli 140 ya. Kemudian kelebarannya kelebarannya 60. Kelebarannya 60 jadi dilipat ya. Panjang 140, sininya 60 ya. Kesininya 60. Ya, dikerjakan dulu. Ya. Ya memang nanti akan diputar-putar ya, nanti akan diputar-putar, sabar ya. Nah sisanya ini cari angka 75. Cari angka 75 ya, dari ujung sini. Dari ujung yang sana, Cari di sini 75. sini 75. 75 ya. Kita tandai ya. 75. Enggak, di sini di 12-nya. Di 12-nya tuh 75. Nah sisanya nggak usah dihitung, sisanya kan 52 kan. Ya udah digaris aja, digaris semua deh, digaris semua. Oh itu enggak. Yang 13 cuma di sini. Yang di situ enggak usah. Iya. Dari pojok sampai Ya, ke sini. yang 13 tuh hanya di ujung sini aja ya, tidak kanan kiri ya. Tidak kanan kiri. Hanya di salah satu ujung. Tidak kanan kiri ya, 13 tuh aja di ujung aja. Kalau bingung tinggal lihat aja di PPT-nya, cuma beda ukuran aja SML-nya. Iya, nanti saya Langkah-langkahnya sama. Kemudian ada gambarnya gunting, ini digunting, ini juga digunting. Ini digunting. Disate juga bisa. Ya. Di video. Nggak digunting, itu fungsinya untuk kutu baru, ini untuk sambungan manset karena memang nggak cukup harus nyambung ya. Ini biari dulu keterangannya. Ini sekarang digunting Mbak, digunting seret. Ibu nggak berani. Dari sebelahnya tuh berarti. Ya, Iya, mbaknya yang di situ. Nah, ya. guntingnya stop sampai sini ya, sini aja. Ini tak tandai coba bablas ke sini, buyar acaranya. Rusak acara. Stop, hup. Jangan kayak tukang parkir, hup, terus gitu ya. Ya, stop di situ. Nggak putus ya. Kalau putus nanti buyar acaranya. Rusak bajunya. Ya, stop. Habis itu yang di TB tengah belakang ini kan lipatan ya. Kita gunting stop sampai sini. Ya, dibuang apa? Tapi tidak sampai sini. Yuk kita gunting dulu. Kalau takut saya aja. Bentar. Ini dipecah. Kalau dipakai itu kan begini Bu. Nah, itu ya. Ini, Mbak. Coba ini badannya. Nah, ini kan. Nah, ini dijahit. Oh. Nah, terus sama terus. Sekian laporan langsung dari LKP Tatik Modis Trenggalek. Wassalamualaikum Ini dijahit, warahmatullahi wabarakatuh. sambung seperti biasa ya.